Singgung Ahok sebagai biang perpecahan bangsa, Bang Haikal punya kaca di rumah, ditulis oleh Widodo SP dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Upaya mendiskreditkan Ahok sebagai biang masalah terkait gaduhnya negeri ini semenjak Joko Widodo menjadi presiden di Indonesia tampaknya masih terus digaungkan oleh kubu oposisi pemerintah. Adalah seorang Haikal Hasan atau HH yang mencuitkan hal itu pada Selasa 7 Juli 2020 pada akun Twitter dengan bunyi kalimat seperti gambar ini. Suka gak suka harus diakui bahwa awal mula perpecahan anak bangsa, pemicu retaknya persatuan, awal mula terbelahnya antara kita yang dulu menyatu adalah sambutan di Pulau Seribu. Andai waktu bisa diputar, tentu tak perlu ucapan penghinaan terhadap kitab suci itu. Kecuali orang yang baru keluar dari gua dari bertapa selama 5 tahun terakhir, orang bisa ngertilah kalau yang dimaksud sama HH adalah Ahok. Orang ini dan kelompoknya yang jelas memusuhi Ahok tampak gak peduli dengan fakta bahwa kasus yang berkaitan dengan ucapan Ahok di Pulau Seribu itu lebih kental nuansa politisnya, juga hukuman yang terkesan dipaksakan karena ada aksi massa. Apakah Ahok memang menista atau menghina kitab suci? Apakah BTP menghina umat Islam? Sama sekali tidak. Ahok sedang mengucap fakta di atas kebenaran bahwa memang ada kelompok yang menggunakan ayat kitab suci untuk berpolitik, termasuk menghalangi agar orang tidak memilih calon tertentu dengan alasan yang terlihat agamis. Kalau tidak menaati, bisa neraka ancamannya. Namun semua itu tergantung kepada siapa Anda bertanya dan konteks Indonesia masa kini. Kalau yang ditanya HH dan sekutunya, jelas Ahok dianggap menista, menghina, bermulut kotor, dan berbagai anggapan negatif lainnya. Namun pendukung Ahok justru setuju karena lawan politiknya saat peristiwa itu memang sedang memakai ayat kitab suci demi memuluskan syahwat politiknya untuk memenangi ajang Pilkada DKI Jakarta. Bagi yang netral, asal benar-benar netral, harusnya paham maksud perkataan Ahok yang sampai hari ini kabarnya tidak pernah disesali oleh si pengucapnya karena memang dia mengatakan kebenaran. Akan tetapi, label sebagai penista agama plus perkataan Ahok yang dianggap menyinggung umat Islam tampaknya akan terus dipakai sebagai senjata, terutama soal hal-hal yang dikaitkan dengan peristiwa politik di negeri ini. Apakah HH dan kelompoknya benar-benar peduli dengan bangsa ini dalam arti serius mengharapkan tidak adanya perpecahan dan tetap terjaganya kesatuan dan persatuan bangsa? Pretlah, omong kosong, Bill Gates. 1% pun saya tidak percaya. Makanya saya senang ketika cuitan HH tadi langsung di-smash oleh seorang netizen yang bercuit seperti ini. Suka gak suka harus diakui bahwa awal mula perpecahan anak bangsa, pemicu retaknya persatuan, awal mula terbelahnya antara kita yang dulu menyatu adalah banyak yang terusik sejak Jokowi menjadi presiden. Andai waktu bisa diputar, jangan pernah izinkan sampah sepertimu menetap di Indonesia. #bongkar bohir Babe Haikal. Indikasinya memang mengarah ke sana dengan semakin hari semakin jelas. Terlebih kuatnya dugaan ini karena memang orang-orang yang pernah dikecewakan oleh Jokowi atau misalnya pernah dipecat dari jabatan menteri karena dianggap tidak mampu atau yang kepentingan bisnisnya merasa diusik oleh kebijakan-kebijakan Jokowi sejak menjadi presiden pada 2014 lalu. Mereka tak kebetulan berada pada satu kubu. Oleh karena itu, tepatnya cuitan yang menyebut, andai waktu bisa diputar, jangan pernah izinkan sampah sepertimu menetap di Indonesia. Wih, tegas, keras, tanpa basa-basi, dan langsung tepat pada intinya ya cuitan dari mbaknya dengan akun Twitter @riwayati_Jamila tersebut. Cukup berani juga loh dia, masa HH yang terhormat dan murah hati karena suka berbagi ini disebutnya sebagai manusia sampah yang tidak layak menetap di Indonesia. Berarti kan HH ini dinilai sebagai sosok yang tidak berguna di negeri ini, dengan ciri perlakuan yang tidak jauh dari sampah yang identik dengan sesuatu yang bau, busuk, mencemari lingkungan, tak berguna dan lebih pantas dibuang ke tempat pembuangan akhir. Silahkan dinilai sendiri bagaimana kualitas cuitan HH kali ini.
Kalau bagi saya, cuitan HH tadi terkesan ingin mengadu domba, menimpakan permasalahan bangsa ini kepada Ahok, sekaligus sebagai pengalihan tanggung jawab. Padahal dulu ketika aktivitas kelompok yang bersekutu dengan HH ini belum marak, terlebih sejak Jokowi belum menjadi gubernur DKI Jakarta, terus menjadi presiden Indonesia. Hal-hal yang terlihat ingin memecah belah serta mengusik persatuan dan kesatuan bangsa ini praktis tidak semasif, seheboh, merugikan negara, bahkan membuat negeri ini seolah tidak pernah terasa benar-benar aman dan nyaman. Tanpa ada pandemi corona saja, persatuan dan kesatuan di negeri ini sudah coba dirusak oleh spirit permusuhan yang kerap diusung oleh HH dan sekutunya. Lah kok ini malah menuduh Ahok sebagai penyebabnya. Nggak punya kaca atau cermin besar di rumah, Bang Haikal? Kalau punya, kapan terakhir kali dipakai ngaca, Bang Haikal? Begitulah sampah-sampah. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.